lagi sama kita nih yang lagi PSBB, cuma tetap sempetin bikin podcast buat kalian semua yang lagi kangen kita bertiga. Siapa tau kangen obrolan kita ngomongin apaan, bla 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 bla. Sekarang kalau dilihat-lihat PSBB makin gak jelas sih. Yang 2 bulan gue nahan, gue mungkin ada beberapa orang yang nahan kayak anjir gue di rumah doang, nggak ketemu sanak saudara, nggak ketemu temen, nggak ketemu bokinan dan sebagainya. Sekarang ngelihat Jakarta kayak gini ngerasa sakit hati sih. Cuma kita kesampingin sakit hati itu pengalaman aja selama 2 bulan, kegiatan yang ngapain, hal-hal yang dilakuin, cara pacarannya, cara nongkrongnya, terus apa nih, pokoknya cara cara kita hidup sekarang berubah sih dari awal nggak kena corona PSBB gini sampai sekarang ada PSBB dan anjingnya berubah lagi kayak gini nih, itu pasti berubah banget sih. New normal, Thailand new normal. Makanya dari situ kali ini gue bersama Ardana WK dengan Rifki Nino bakal ngobrolin ini soal kuarantin, soal PSBB, soal corona ini. Korons. Corona. Yang bakal kita sharing pengalaman kita ngapainnya di rumah. Mungkin dari kalian berdua silakan, dari corona ini nih 2 bulan ngelakuin apa aja, apalagi sambil baca berita-berita, sambil baca konspirasi makin ngebuat kita pusing kan soal corona. Kira-kira silakan sharing pengalaman dari lu dulu, Pel. Kira-kira lu ngapain aja deh, Pel? Gua selama corona nih. Iya. Ya gitu-gitu doang lah. Yang ketangkep di Juanda lu ya? Gentot. Yang begal. Ini gue udah kagak duit lagi nih. Kagak. Ya gue selama corona, ya nih rundown hidup gue nih selama corona nih ya kan. Pagi gentur lah, tidur lah. Rundown gak sih? Iya kan, pagi gentur lah standar. Yeah. Anak muda gentur pagi, malam begadang ya kan. Pagi gentur, bangun rada sorean ya kan. Itu sebelum puasa ya. Iya. Bangun rada sorean, gue ke Setu nyari ya ngirup udara luar lah. Gue bukannya gue cek, gue tetap ke Setu, gue tetap pakai masker. Satu Cilodong ya. Cuman gue pakai masker di jalan doang, udah sampai Setu makan gue nyebat gitu. Nyong, masa gue pakai masker sih? Ya kan sih. Bisa dibolongin. Maksa. Karena maksa. Lebih karena maksa mending gue lepas. Ya kan. Udah gitu-gitu doang. Mau ke tempat bocah. Contoh kayak ke tempat Ipan ya kan. Gak bisa gue. Nyokap gue ribet. Dia lah. Dibatesin ya. Jadi sebenarnya kita santai. Cuma orang-orang di sekitar kita yang kayaknya ngebatesin diri sama kita. Itu doang sih. Tapi emang gara-gara penyuluhan dari pemerintah juga. Ya, itu jadiin landasan sih pasti. Enggak, tapi kok menurut gua antara patuh sama takut beda tipis lah. Soalnya ya lama masa sama temen masih takut sih. Iya. Iya sih. Mikirnya gitu aja. Kalau lu Kit selama PSBB sebelum puasa deh, dari sebelum puasa. Banyak sih. Sebelum puasa. Gua sebelum puasa tuh paling sama sih. Dari puasa sama sebelum puasa nih rundown hidup gua sama. Mungkin ada perubahannya dikit lah paling ya. Gua ngeliatnya dari sisi positif sama sisi negatifnya aja nih. Negatifnya kan jadi waktu sama teman-teman jadi kurang kan, sosialisasi langsung gini kayak gitu. Kurang, terus kayak pembelajaran di kampus juga keganggu pasti. Keganggu banget. Ya, itu negatifnya paling banyak yang inilah ibaratnya putus hubungan dari sosial langsung. Iya. Nah, mungkin yang positif yang bisa gue ambil, gue bisa ngelakuin apa yang selama ini gue pengen lakuin tapi gue sibuk sama waktu gue. Misalnya kayak gue pengen bikin skrip nih buat film, iseng-iseng aja gitu kan. Cuman waktu gue pas kuliah tuh sibuk gitu kan, susah. Nah, makanya gue bikin skrip mumpung lagi di rumah aja nih, mau ngapain ya paling bangun tidur kan, tidur pagi nyong, bener kan, tidur pagi ya jam 4 jam 5 subuh lah ya kan. Sholat dulu sholat ya kan, habis sholat paling gentur pagi, nyarap. Kalau sebelum puasa nyarap baru tidur. Lagi puasa nyarap kebutuhan hidup. Iya. Enggak, bedanya tuh kalau kagak puasa nyari sarapan gampang nyong. Iya.
puasa paling gitu doang. Makan mie lah. Iya, seenggaknya. Dia paling sebelum puasa nyarap, bangun ya zuhur lah ya, sholat. Bingung nih, anjing gua ngapain ya? Itu gua sebelum puasa belum aktif kayak sekarang main PB. Gua kan balik lagi ke game PB. Si bingung, paling gua YouTube lah sampai sore gua main layangan. Di rumah gua musim banget sih layangan, gila. Dari layangan parah sejempol nih sampai segede Brian nih ada layangan gede banget. Gede dong. Iya, itu kalau di tempat gua peteng nyong. Koang. Kalau tempat lo koang Pada ya? kebang bunyi gitu, wah udah naikin nih koang. Bikin layangan koang gue juga sempat. Peta ada beberapa gawean juga tuh di rumah. Ngapain Gue tuh? gawe nggak di rumah sih, di rumah temen gue gawean. Rekaman gue yang ada sempat rekaman seminggu nih. Gue gawein lagu itu, terus pas masuk puasa mulai dah tuh gue comeback PB dari PP bikin snap tuh. Bikin snap, gue ajak ayo lah mabar. Gue ada PB. Gue login, update set. Situ gue di situ main baru bertiga kalau nggak salah, gua Pepe sama Iqbal kalau nggak salah tuh, sama Iqbal Barik. Terus baru nih Bang Gama mau main, Bang Gama main juga, Bang Gama. Terus sama Nathan sama Ipan masih ML tuh. Terus Nathan udah ke PB, gua berlima tuh main PB. Kira makin di sini makin rame tuh, Paras, Hub, semuanya udah tuh gabung jadi main PB. Sekarang bikin clan udah tuh, sekarang aktif dan dari puasa awal nih sampai sekarang aktif. Udah balik lagi ke PB. Ya hidup gue gitu kalau sekarang nih, tidur pagi, nyarap kan sekarang udah habis lebaran Habis lebaran. nyarap Cuek. ya nyarap. Tapi nggak teratur juga sih hidup gue, nggak bangun pagi juga sih. Tetap Iya. tidur pagi tuh emang ya kita terbalik lah sama orang-orang biasa. Iya. Tidur jam 3, jam 4, jam 5 habis subuh lah ya. Habis subuh Pahitnya habis subuh sholat bisa tidur, bangun johor sama nyong, makan, habis itu makan pas puasa makan, cuman ini lebih kayak gue makan gitu ya. Lebih kebuka aja gitu ya, makan, login PB kira-kira sampai sore, sampai ponakan gue nyamperin nih ngajakin main layangan baru. Pokoknya patokannya ponakan gue nyamperin main layangan baru tuh sampai maghrib, kelar dah tuh mandi sholat ya kan, baru main PB lagi sampai malam, tidur gitu aja nyong. Iya. Tidur, bangun main PB, ngantuk tidur gitu pokoknya intinya. Ibaratnya PB layangan tidur repeat. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Eat, sleep, PB nyong. Eat, sleep, press. Eat, sleep, drag. Wih, Drag ya, drag balapan nyong. Balapan nyong. Jangan netting dulu lah. Jangan soal netting lah. drag Kan kalau drugs baru. Iya. Saya not to drugs. Baru. Kalau lu gimana, Le? Kalau gua dari awal sebelum puasa sebenarnya berubah drastis sih. Lebih ke arah gua ngapain ya? Gua jarang. Gua bingung sih kalau nyeritain gua, dibilang seru ya enggak, dibilang enggak seru juga ya Seru. enggak. Iya, ada seru. Ngentat. Pokoknya Tengah-tengah lah ya. iya, di sebelum Balance nyong. keadaan PSBB ini, kegiatan yang benar-benar rapat banget di kampus, gua ngerasa akhirnya gue bisa dapetin jam tidur yang panjang, yang bener-bener bisa ngerasain tidur. Cuma kok lama-lama kelamaan juga capek sendiri ngerasain tidur, ibaratkan sampai bosen, yang adanya cuma tugas, ngerjain tugas, terus kelas, pagi itu cuma kelas keadaannya, habis kelas itu bisa tidur lagi sampai sore, malam kerjaannya nongkrong di lapangan, rese-resean di lapangan. Lebih ke arah ini sih, kegiatan yang jarang gue lakuin saat sebelum PSBB, ibaratkan sama teman rumah, sama keluarga dan sebagainya. Tiba-tiba itu dikasih tuh kesempatan sama keadaan supaya bisa deket lagi sama teman rumah, sama keluarga. Cuma plus minusnya tadi udah disebutin Akif, cuma bagi gue ngurus kampus dari jauh sama turun langsung ke lapangan tuh beda banget. Ya, berasa. Ibaratkan ngurus kampus dari jauh, kalau dibilang capek tenaga ya enggak, ibaratkan lu di rumah cetan bla bla bla. Cuma kalau capek pikiran 2 kali lebih capek. Ibaratkan apa ya, lu nggak bisa turun langsung buat tanganin itu, tapi lu punya
punya keharusan buat nanganin itu, dan itu secara jarak jauh. Buat kalian yang paham banget organisasi kampus, pasti kalian juga ngerasa kesulitan tuh yang namanya ngurus kampus lewat chat sama secara langsung, ya jauh lebih sulit karena koordinasi lewat chat tuh bisa distorsi, bisa miskom dan sebagainya. Kita aja yang ketemu langsung sering miskom. Parah. Iya kan? Parah. Kita yang ketemu langsung sering miskom. Tiba-tiba dijauhin kayak gini, ngobrol cuma lewat telepon, dibatesin, pakai Zoom juga ngomongin kuota dari kampus juga nggak disediain, capek. Belum nge-lag. Iya, belum nge-lag dan sebagainya. Kayak ngomong sama transformer ternyata kalau lagi geng anjing. Gitu ya, kayak ngomong sama robot ya bener. Makanya dari situ lumayan dapat problem baru sih. Kita yang belum pernah ngalamin hal kayak gini, tiba-tiba ngalamin hal PSBB lumayan berubah sih. Kalau kalau pas puasa itu apa ya, kegiatannya sebenarnya hampir sama, cuma ada beberapa perubahan, lebih ke arah nyari apa ya, kayak bangunin sahur juga. Kalau gue kemarin lumayan rada sulit tuh bangunin sahur, diomelin, Nggak dibangunin ngomel-ngomel. iya, Nggak dibangunin. dibangunin kesiangan, gue pusing, iya kan. Maksud gue bangunin sahur tuh udah diomelin nih di hari pertama. Itu cerita gue dong, dibangunin sahur diomelin di hari pertama. Lebih ke arah, jangan bangunin sahur rame-rame, berempat berlima mah kagak seru bangunin sahur. Yang ada kagak bangun Iya. orang-orang. Berisik. Jatuhnya berisik nyong, nggak bangun. Satu berisik, dua capek, bau beduk, bla bla bla, mainin berlima doang, suara berlima, capek. Lu coba ya pada yang ngomel-ngomelin nih, ngomelin orang bangunin sahur cuma nyuruh berempat berlima, coba lu bangunin Dan sahur itu kalau berempat berlima di masjid tim intinya siapa gitu. ya Biasanya kan kalau rame-rame bocil nih, bocil bau beduk ya kan. Betul. Nah kalau berempat berlima biasa pentolan siapa yang mau bau beduk. Iya. Berat nyong, nggak ada yang mau nyong. Iya, capek. Coba dah rasain sendiri. Itu pertama. Kedua, kegiatan-kegiatan pas abis maghrib tuh lumayan panjang. Cuma bedanya sekarang nggak ada traweh karena dibatasin, nggak ada tadarus. Yang biasa buat tadarus dan traweh tuh Iya, kan? iya. Lumayan kebentur tuh. Gue tau nih doang sih kagak itikaf gue. Iya kan, no. Tapi gue sih masih adalah colongan traweh. Cuman trawehnya dibatasin bawa bapak doang. Nggak bawa bapak doang sih, anak laki gitu. Dan itu social distancing tuh traweh. Jauh-jauhan. Iya, gue nggak tahu diterima apa enggak, yang penting kita niat kita udah baik ya kan. Kan Habis wajibnya traweh. kan sap rapat. Iya, sap rapat. Cuman posisi lagi kayak gini ya kan. Ya, yang penting niat kita baik, semoga diterima gitu ya kan. Nah, maka dari itu lumayan berubah sih bangunin sahur. Kegiatan gue nih paling di rumah udah lewat jam 9 main gitar di lapangan, main bulu tangkis di lapangan, nyari kesibukannya sampai sebelum sahur. Karena kan gue yakin lu pada juga pasti ngerasain anjing nggak bisa nih tidur jam 9 jam 10. Wah, itu nggak bisa banget sih, nggak bisa banget. Makanya kita ngusahain buat nyari kegiatan di luar sama teman-teman yang jujur itu ada plusnya, di mana teman gue yang jarang, maksudnya teman rumah gue yang jarang nongkrong bareng gue, alhasil setelah PSBB kita nongkrong bareng, ngobrol lagi, sharing pengalaman dan sebagainya. Cuma yang bikin minusnya itu temen yang kita jauh sih, maksudnya teman kampus, temen nongkrong biasa di luar dan sebagainya, itu lumayan ke papras sih. Social distancing itu yang tadi gue bilang berasa, kadang kita udah ngerasa safe nih, kita udah berasa santai aja, cuma orang-orang di sekitar kita kan nggak tahu mereka tuh nyikapin hal-hal kayak gini tuh kayak gimana. Ada yang sampai nyemprot disinfektan nih kalau kita datang ke rumahnya, harus pakai masker bla bla bla. Itu kita wajarin sih karena emang keadaan kayak gini dong, wajar dong. Cuma ayolah, masa ya kita mau memutus tali silaturahmi dengan sesuatu yang hal-hal kayak gini. Kan kita bisa sekali dua kali, kalau kita safe, kita pakai hand sanitizer, kita pakai masker, kita tetap kok bisa sosialisasi. Cuma jangan dibuat ini seakan-akan ketakutan terus-terusan ya, yang ngebuat anjing. Media juga kadang-kadang tai sih, ngebuat ini jadi takut, yang ngebuat masyarakat jadi
terutama orang tua. Kalau kita anak muda ngikapinnya masih apalagi bisa kita yang milih-milih ya, lah. apalagi kita yang di media juga, kita paham lah kerjanya media emang kayak gini. Bikin naik trending, bikin panas suasana, tapi giliran hal itu berdampaknya ke orang-orang, ibaratnya ke masyarakat luas, orang tua dan sebagainya, kan mikirnya oh iya nih ngikutin pemerintah nih, ngikutin media dan sebagainya. Kita tuh aturan jangan setakut itulah, kita filter lagi. Nah dari situ sih gue berubah banyak. Cuma gue memanfaatkan waktu ini, jujur gue memanfaatkan waktu ini dengan keluarga gue, teman-teman rumah gue, dan alhasil gue ibaratkan banyak quality time, family time sama mereka sih, kayak gitu. Kalau lu pada nih ngelihat keadaan yang makin runyam gini, apalagi lebaran, kita baru ngerasain lebaran gini. Buat yang tahu, ibaratkan masa-masa lebaran gini, perubahan dari yang halal bihalal, bukber dan sebagainya, sampai kita maaf-maafan keliling kampung sana sini, sekarang dibatasin. Apa sih yang apa yang berubah banget nih dari puasa sampai lebaran setelah PSBB kayak gitu? Dari lu coba gitu. Dari gua yang berubah pada saat PSBB ya, mungkin sebenarnya nggak ada yang berubah sih kalau dari lingkungan gue ya, cuman mungkin dari ketakutan, dari tekanan orang tua sama teman-teman gue itu yang ngebuat mereka jadi kayak gue nggak boleh gue nggak boleh ini gue nggak boleh ini gitu kan. Taraweh di rumah gue juga masih ada kan, cuman agak dibatasin gitu kan. Bangunin sahur gue tetap bangunin sahur sama anak-anak itu rame-rame, tapi itu ya kayak biasa lah setiap tahun, paling cuman ya 2 minggu pertama puasa lah, 2 minggu terakhir males-malesan gitu kan. Terus jaga jakat juga rame bocah pada jaga nih. Terus habis itu ya kayak biasa lah, cuman sekarang ada tambahan tuh jakat online jakat online bisa di TF terus ya gitu. Tapi kalau pengen beras gimana? Kalau pengen ngasih beras sama segala macam bisa disamper ke rumah. Ya. Masa online dong? Gimana masukinnya ke ATM? Dimasukin dari bolongan tuh, paksa gini tuang. Apa di Indomaret nih saya mau bayar zakat? Kagak. Ya paling kayak gitu, paling berubah banget sih. Berubah banget bukan berubah banget kan. Ya terus yang paling berasa sih gue di lebaran, semuanya sih berasa, cuman yang paling wah anjing ini beda banget kayak gitu, yang gue rasa kayak gitu tuh lebaran yang dimana pagi sholat id, terus kelar gue salaman dulu nih sama teman-teman ya kan, terus mampir dah ya sini dulu warung, mau ngapain lu, balik tar aja lu, ya balik ngopi, dia bikin kopi rokok, bayar jam 8 balik dah ke rumah, baru sama orang rumah salam-salaman gitulah sama teman-teman, sholat sama teman-teman, ke rumah sama keluarga dah tuh baru. Yang kali ini yang kemarin nih lebaran paling gua pagi sholat kagak ya kan, salaman gua kagak, gua cuman foto doang gua TikTok sama mpo gua nih, lu lihat nih ntar nih ada gua foto 2002 sama 2020 17 tahun yang lalu. Itu gua posisi gua belum tidur dan gue gak bisa tidur tuh, gue diajak foto jam berapa, jam 9, anjing gue ngantuk banget, gue sini foto dulu, ngapain anjing foto-foto, itu mampu gue sama abang gue, lo lihat tuh 2003 sama 2020 foto yang sama tuh, kayak ya Anja sakit yang kayak gitu, Anja sakit ngapain foto, ya lah gue pengen tidur, gue ngantuk, gue belum tidur, gue bilang gitu kan, lu foto dulu, iya foto sampai jam 10 dah tuh masih sama keluarga gue gitu kan, salam-salaman, baru dah tuh gue gentur ya kan, sampai sore temen gue ajakin ngopi, gue mager, ngopi lah sini kembali silaturahmi. Yaudah ntar malam ngumpul dah tuh, baru bocahan gue ngumpul nggak beres kan. Ngumpul nggak beres dah tuh, biasa lah anak muda ya, yang teknik aja lah ya, ya TTA aja, yang teknik aja. Kira ya udahlah biasa tuh, kelar berapa, jam 10 kali, jam 10 gue harus bukan jam 10 emang harus balik sih gue, soalnya gue ngerinya begal gue ngeri begal ya kan, gue balik dah tuh jam 10. Hari kedua ya udah kayak biasa lagi, tidur bangun main PB ngantuk tidur, udah gitu doang hari kedua sampai sekarang, sampai kemarin paling gue gitu sih. Kalau lu Pel, kira-kira gimana Pel? Gue ya udah gitu, sama kayak Akit gue yang
Tapi lau nggak main PB ya? Kagak. Ya bedanya ya gitu doang. Biasanya yang gue pengen banget tuh sholat Id nyong. Sholat Id gue Goro. Goro lu goro. gue bembat sholat Id ya kan. Sholat Id. Gue pas takbir, dari takbiran nih gue balik pagi. Ngentot. Kucing batu. Iya kan. Gue balik pagi ya kan, dari takbiran tuh ya kan. Balik pagi jam 6-an gue balik ya kan. Balik ke Rokum. Biasanya nih jam 6 tuh udah pada getol ya kan, udah pada getol ya kan. Ah, buruan sholat Jumat, sholat Id ya kan. Jumat gitu. Jumat. Gue balik ke rumah ya kan, sampai rumah masih pada leha-leha nyong. Masih pada leha-leha kan. Gue nanya, "Emang sholat Id ya?" "Sholat Id lah." "Di mana?" "Di sini aja." Bisa. Ya udah dah, iya ya kan, sholat Id ya kan. Sholat Id, tapi bedanya gue ya di rumah doang gitu sholat Id ya, kagak sama orang-orang rame kan, biasanya sama orang-orang rame. Sholat Id di rumah ya antai juga sih, ya, kayak sholat sendokir anjing jatuhnya kalau lu sholat Id di rumah. Gak ada ya yang harusnya rame-rame kan. Jadi ya sholat Jumat udah jarang. Udah kagak. Bukan kagak pel. Kalau sholat Jumat tuh gini. Selama sebelum PSBB ini aja nih yang sholat Jumat ibadah dilarang. Kita ya jarang pel. Gimana selama udah dilarang cuek. Tapi jadi sedih ngentot. Iya, gua harusnya ya kan pahit-pahitnya nih udah 2 nih. Nyawa ditinggal 1 nih ya kan. Udah gas sholat Jumat. Karena anjing nyawa udah habis berapa anjing? Udah minus nih. Udah minus. Buyback. Udah harus buyback. Kalau gua puasa tadi udah gue ceritain sedikit. Kalau lebaran ya, gue kemarin takbiran, alhasil gue nongkrong sebenarnya. Cuma kalau takbiran adalah kita mikir di saat orang-orang ngelihat Jakarta, ngelihat orang di Jakarta anjir rame banget tetep di jalanan, ya udahlah gue takbiran sama temen-temen gue di rumah. Cuma yang berubah emang pas sholat Id berubah banget. Biasanya gue jam 6 wah giat banget tuh berangkat sholat Id, naruh koran. Iya, naruh koran pasti kan, setelan paling pinggir supaya cabutnya gampang. Iya, sama sendal nggak hilang. Iya itu. Dari situ gue kemarin sholat Id sebenarnya gue tidur dulu jam 5 tidur, jam 6 dibangunin sama nyokap gue. Ternyata ada sholat Id nyong di teras rumah temen gue, teras rumah saudara gue. Nah itu biasanya sekitaran gue doang imamnya ada tetangga gue. Cuma gue nggak ikut. Gue mikir udahlah capek banget, ngantuk, bangun jam 10. Biasanya gue pasti keliling tuh. Habis sholat Id keliling satu kampung gue juga keluar nih, nongol, salam-salaman, bla bla bla. Sekarang nggak ada. Gue mikir kita nggak maaf-maafan, ngapain gue harus bangun, nggak tidur lagi. Nanti karena PSBB ini, dampak PSBB ini gue juga nggak bisa maaf-maafan secara langsung gitu apa. Ketemu tetangga sana sini, maaf-maafan ke rumah mbah gue. Cuma kemarin pas sudah di hari pertama gue bangun jam 10, baru tuh gue ke rumah mbah gue. Ke rumah mbah gue yang biasa ibaratkan ketemu orang dikit salaman, maaf ya, walaupun kadang gue nggak kenal tuh, maaf ya, kayak gue nggak pernah buat salah juga malu deh, tapi minalaidin ya. Iya sih, kita juga kayak baru pertama kali ketemu nih, terus udah maaf oke lah, nggak apa-apa lah, lagi lebaran lah. Cuma sekarang enggak, maaf ya, dari jauh, sorry nih, udah pakai hand sanitizer belum, pakai masker, ini berubah banget. Dari situ gue mikir, oh ini habit yang baru yang gue rasain sih pas lebaran dan puasa. Jadi banyak banget yang berubah, banyak banget yang berubah. Kalau bilang ini nggak berubah sama sekali, berubah sih pasti. Cuma feeling gue semuanya itu pasti ada hikmahnya. Walaupun dijarakin kayak gini, kita jadi paham keluarga dan sebagainya. Cuma negatifnya kita tetap dapat dari hal lebaran kayak gini yang harusnya bener maaf-maafan. Aturan kita jadi jauh-jauhan kayak gitu. Gua mengerti itu. Cuma alangkah baiknya kita tetap jalin silaturahmi lewat chat, video call dan sebagainya. Makanya kan iklan di TV kayak gitu kan. Wah, Shopee dan sebagainya. Wah, lah menyarankan lewat video call. Gua tahu cuma kan kuota, iya kan. Dari situ buat kalian semua, hal yang kita alamin ini di tahun 2020 pasti pahit, dari puasa, lebaran, dan mungkin sampai akhir tahun kita nggak tahu kayak gimana nanti. Cuma
feeling gue dan teman-teman gue, saran gue adalah ambil hikmahnya deh, jangan ibaratkan jadiin ini pengalaman guys sih. Lebaran dan puasa tahun ini jadiin ini pengalaman, jadi ambil terus pahitnya, anjing gue nggak bisa sama teman gue, nggak bisa bukber dan lebaran bareng-bareng, cuma ambil hikmahnya. Kita pasti punya hikmah sendiri-sendiri dari cerita Tompel dan cerita Akid dan cerita gue, pasti kita punya hikmahnya masing-masing kok. Dari situ PSBB ini semoga apa ya, corona ini cepat hilang, PSBB ini bisa new normal ini benar-benar bisa berjalan baik, tapi silaturahmi please kita semua tetap bisa jaga lah, karena itu yang terbaik dan terpenting kan dalam hal corona ini. Oke. Silaturahmi ya, silakan. Kalau kata anak-anak foto-foto gitu, silaturahmi lagi ikut-ikutan. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya pengalaman corona yang jauh lebih menarik, ya silakan share nih di akun YouTube kita, share komen di bawah ya kan. Jangan lupa subscribe. Cuma hal-hal kayak gitu please jangan ambil negatifnya terus, ambil positifnya supaya puasa tahun ini bisa dapat hikmahnya dan sebagainya. Oke, untuk kali ini sekian dulu pembahasan kita soal corona dengan tentang PSBB dan sebagainya, puasa lebaran yang berubah banget. Semoga kalian mau tetap dengerin kami di kosan podcast kosong kopong. Di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you semua.